Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di hari ini memasuki tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berhadir di tempat yang mulia ini bersama-sama melaksanakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah salat maghrib berjamaah. Kemudian bareng sebentar kita duduk di majelis ilmu sekitar 30 sampai dengan 40 menit ke depan, yang sayang untuk kita lewatkan. Dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi mengibaratkan bahwa yang namanya majelis ilmu itu adalah bagaikan raudhah atau juga taman-taman surga yang ada di dunia. Sehingga sangat rugi sekali jikalau ada disediakan taman surga bagi kita, tapi kita melewatkannya begitu saja, kecuali memang ada keperluan-keperluan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang mendesak. Sehingga rugi sekali jikalau taman surga tersebut kita lewatkan. Yang mudah-mudahan taman surga itu akan menjadi hal yang memudahkan bagi kita untuk bisa meraih taman surga yang ada di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Pertama adalah dengan sabar, dengan kesabaran. Yang kedua adalah was-shalah, yaitu dengan salat. Jadi terkadang kita sudah meminta pertolongan, tapi ternyata pertolongan yang kita mintakan itu adalah hanya kepada hamba, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga misalnya ketika seseorang sudah lama berdoa tetapi tidak juga kunjung mendapatkan pertolongan dari Allah, apa yang salah kira-kira? Bisa jadi adalah salatnya yang belum benar. Jadi wasta'inu ini adalah perintah dari Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu itu adalah dan mintalah kalian pertolongan. Itu perintah, Pak. Fi'il amar. Fi'il amar itu menunjukkan kepada wajib. Jadi kita diperintahkan oleh Allah minta pertolongan hanya kepada Allah melalui apa sarananya, wasilahnya melalui apa? Bis-sabri, yaitu adalah dengan kesabaran, was-shalah, yang kedua adalah dengan salat, Pak. Jadi dua wasilah agar kita dimudahkan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertama adalah yaitu dengan sabar, yang kedua dengan sholat.
Kenapa mesti sabar? Karena yang namanya kita manusia diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menata perasaan kita agar kita juga punya suatu usaha bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan yang pelik, Pak. Jadi Nabi pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. In asabathu syarra'u syakara, apabila dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur. Fakana khairallah, yang demikian itu adalah baik baginya. Wa in asabathu darra'u, sebaliknya apabila dia mendapatkan musibah, kesempitan, sabara, dia bersabar. Fakana khairallah, yang demikian itu juga adalah baik baginya, Pak. Jadi dua-duanya apa yang Allah timpakan ternyata ada rencana terbaik buat kita. Cuma terkadang kita tidak bersabar. Kita kadang-kadang sudah berkeluh kesah. Ketika kita mendapatkan suatu kesempitan, musibah, maka yang muncul dari mulut kita biasanya adalah keluh kesah. Ini itu, bahkan bisa jadi suuzon, berburuk sangka kepada Allah. Padahal ternyata minggu depan, bulan depan atau tahun depan Allah menyiapkan rencana yang terbaik buat kita semua. Jadi kita yang kadang-kala tidak menyadari, Pak. Maka itu sikapilah dengan sabar ketika kita mendapatkan musibah. Sebagai contoh misalnya ada suatu ketika seseorang ingin berangkat, Pak, menuju tugas. Jadi tugasnya ini adalah ingin mendilkan satu proyek di luar negeri. Jadi dia harus bertemu dengan kliennya, klien bisnisnya, yang nilai bisnisnya itu miliaran, Pak. Ternyata entah kenapa pada saat dia sampai di bandara terlambat, Pak. Walaupun hanya beberapa menit. Kantor itu sudah ditutup, tidak bisa lagi masuk. Dia sudah nego supaya diperkenankan tetap masuk. Walaupun pesawat itu kan biasanya masih ngetem, Pak, belum berangkat. Tapi ketika pintu atau kantor itu sudah ditutup, tidak bisa lagi. Walaupun siapapun, karena ya disiplin waktu pada saat jadwal itu sudah ditentukan. Walaupun banyak juga yang delay malah. Banyak juga yang delay. Sehingga ada diplesetkan maskapai-maskapai tersebut dengan istilah-istilah delay. Nah, karena pada saat itu dia sudah terlambat walaupun hanya beberapa menit, maka pihak maskapai tidak menerima lagi. Walaupun dia sudah nego dan segala macamnya, sudah tidak bisa lagi. Padahal harga tiketnya itu mahal, Pak, ke luar negeri. Kalau kita ke dalam negeri antar provinsi aja kada masalah, Pak. Mungkin hanya 750, 1 juta, 1.500.000. Ini jutaan, Pak. Puluhan juta. Pada saat itu terpaksa dia harus membeli tiket kembali untuk jadwal keberangkatan berikutnya. Mau tidak mau. Pada saat itu pasti yang terucap adalah gedubel juga, kata orang Jawa. Apa? Ngomel. Ini itu dan segala macamnya. Tapi ternyata pada saat dia duduk di ruang tunggu, ada berita bahwa pesawat yang barusan berangkat telah mengalami kecelakaan. Itu hikmahnya apa? Ternyata Allah ingin menyelamatkannya. Allah punya rencana lain. Allah ingin memberikan sesuatu yang terbaik baginya. Yang pada awalnya mungkin adalah satu kesempitan, suatu hal yang sangat mengecewakan, tetapi ternyata Allah ingin memberikan yang terbaik bagi hambanya. Ulun juga pernah suatu ketika pada saat itu
ada tes CPNS di UIN, Pak. Jadi tahun 2007 itu sudah melalui beberapa tahap. Tinggal tahap terakhir adalah wawancara. Tinggal berdua Pak lagi, ulun dan satu orang. Ternyata pada saat itu dalam waktu yang bersamaan, yaitu adalah keberangkatan haji, yaitu tanggal hari Sabtu juga sama, walaupun masuk asrama itu hari Jumat, berangkatnya hari Sabtu, dan sama-sama wawancaranya pukul 9 pagi, berangkat pesawat pukul 9 pagi. Pada saat itu kita sempat nego ke Pak Rektor, bisa gak nih diundur? Kata beliau tidak bisa lagi karena itu sudah jadwal dari pusat menentukan. Ikamanya gen kawalah ditunda untuk kloter kloter berikutnya. Jar ulun itu sudah kloter terakhir, gelombang 2 kloter terakhir, kada lagi mah itu bae berangkat keberangkatan. Jika ada masih kloter, kita bisa aja tuker kan dengan orang lain. Ini sudah kloter terakhir, gelombang kedua lagi. Akhirnya pada saat itu kita sempat mengalami kebingungan. Kemudian setelah konsul dengan keluarga, kemudian kita berpikir jernih, menentukan satu pilihan yang memang harus kita hadapi, dan kita harus memilih hanya satu, tidak bisa kedua-duanya. Pada saat itu memang ada yang menyayangkan atau juga ada yang memberikan saran, lebih baik pilih CPNS-nya. Kalau haji kan bisa aja belakangan, mungkin tidak bisa memilih plus dan segala macamnya. Tapi ini adalah belum pikir panggilan Allah, yang mungkin Allah memanggil, dan apakah setelah itu Allah akan memanggil kembali, wallahu a'lam. Karena kita sudah menentukan, ya sudah, mungkin ini adalah panggilan Allah, sementara CPNS itu adalah urusan dunia. Walaupun yang namanya CPNS ya untuk nafkah keluarga juga, tapi kita berpikir ini adalah panggilan Allah. Akhirnya kita ambil salah satunya, salat istikharah. Kemudian setelah itu berangkatlah. Di tengah jalan masih tergiang-giang tuh Pak, masih terbayang-bayang, oh bagaimana sayang dan segala macamnya. Tapi ketika kita melihat Ka'bah, betapa terhibur hati kita setelah melihat yang namanya Baitullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada saat itu memang hati kita merasa kehilangan. Jadi satu cobaan yang di situ mungkin membuat kita cemas, gelisah, dan berada dalam satu kesempitan, dan kita harus memilih salah satunya. Tetapi kita berhusnuzan saja bahwa apapun bahasanya pasti Allah memberikan rezeki bagi kita, entah melalui itu yang mungkin belum, atau melalui jalur yang lain. Jadi sepulang dari ibadah haji 2007 itu ya biasa saja kita tetap memberikan honor di UIN, kemudian di ULM juga. Tapi ternyata alhamdulillah di 2008 Allah membukakan Pak untuk kita, tapi bukan di tempat yang biasa kita menghonor, justru di Politeknik. Nah, di Politeknik justru Allah membukakan. Alhamdulillah tidak menunggu lama, 2007 kita tertunda karena memilih haji, kemudian di 2008 akhirnya masuk Pak, alhamdulillah. Jadi memang kita pada saat di awal dalam suatu kesempitan, dalam suatu cobaan, pasti kita akan merasa gelisah, pasti kita akan merasa dan bahkan meniwas bahasanya, meniwas kadang-kadang. Tetapi ternyata pasti di balik rencana Allah itu pasti ada rencana yang terbaik yang sudah Allah pilihkan untuk kita semua. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah, bisabri, dengan kesabaran. Yang kedua Pak, wassalah Pak, dengan wasilah salat. Nah, tapi kenapa misalnya selama ini kita berdoa, tetapi tidak kunjung juga
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Padahal kan Allah tadi berjanji. Jadi janji itu adalah pasti. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran, dengan salat. Pasti Allah akan menolong kita. Itu janji Allah, bukan janji ustadz, Pak, atau juga bukan janji kiai, tapi janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa tidak kunjung juga datang pertolongan Allah kepada kita? Maka yang mungkin dikoreksi yang kedua adalah salat yang kita kerjakan. Bisa jadi salat yang kita kerjakan belum sesuai dengan apa yang ditentukan atau juga disyariatkan. Bisa mungkin kita belum benar dalam melaksanakan ibadah salatnya. Mungkin juga kita tidak khusyuk. Maka itu dalam ayat yang lain, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok kenapa ada orang salat tapi STMJ, salat terus maksiat jalan? Bisa jadi adalah bukan salatnya, Pak. Bukan, salatnya sudah, bahasanya Allah sudah Nabi sudah mencontohkan yang demikian. Dan rumusnya kalau salat itu benar pasti adalah akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Pasti akan dapat pertolongan dari Allah. Tetapi kenapa dia sudah salat tapi ternyata belum kunjung juga mendapat pertolongan dari Allah? Bisa jadi adalah karena salat yang dia kerjakan belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi persoalan yang besar, maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzadabahul amru bis shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi persoalan-persoalan yang besar, maka Nabi akan menyelesaikan itu dengan sholat, Pak. Jadi menyelesaikan dengan sholat. Bahkan Nabi pernah meminta kepada Bilal, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan yang namanya sholat. Jadi justru dengan sholat itu adalah bagian daripada istirahah, Pak. Istirahatnya kita manusia. Ini bukan gedumel, bahasanya sholat pulang, jar, adzan pulang. Ajar tadi sudah adzan pulang. Nah, kada kerasa jar sudah sholat pulang. Nah, itu artinya dia tidak menyadari bahwasanya sholat itu adalah sebagai sebuah istirahat justru baginya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertolongan Allah itu akan tiba manakala pertama dengan sabar, yang kedua adalah sholatnya bagaimana sholat yang diterima. Maka itu kita berharap selain daripada kita mengikuti tata cara, kita juga berdoa dan berharap, Pak. Ini penting juga, Pak. Jadi kalau kita ingin ibadah kita adalah ibadah yang diterima, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala doa. Berdoalah kepada Allah. Misalnya Nabi Ibrahim saja, ketika beliau membina Ka'bah. Ka'bah itu kan sudah ada dari semenjak Nabi Adam, Pak. Tapi karena pada saat itu roboh, maksudnya terkena banjir dan segala macamnya, tapi batasan-batasan Ka'bah itu masih ada, Pak. Batasan Ka'bah itu masih ada. Lalu dibina oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Maka itu ada namanya Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail itu sebenarnya adalah juga bagian Ka'bah dulu. Tapi karena tidak cukup untuk membangun itu, maka tidak sempat terbangun sampai ke Hijr Ismail. Maka itu ketika kita tawaf, kada boleh masuk lewat Hijr Ismail karena itu bagian daripada Ka'bah. Maka itu kita harus lewat di luarnya. Nah, ketika Nabi Ibrahim dan juga putranya Ismail membina Ka'bah pada saat itu, setelah selesai dari setiap beliau, menurut para ulama, setiap beliau meletakkan yang namanya bata-bata yang beliau bina, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lupa untuk berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah ibadah kami.
Taqabbal minna, terimalah ibadah kami ini, membina Ka'bah kembali. Nah begitu juga ketika kita sholat, kita berharap ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada juga doa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa jami'a ibadatina wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Jadi kita mohon kepada Allah agar salat kita, wasiyamana, dan juga siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu akhirnya Allah pun memberikan pertolongannya kepada kita semua. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita berupaya untuk bisa melaksanakan tuntunan di dalam ibadah salat agar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita berupaya salat kita supaya diterima, maka ikutilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah salat yang benar. Salah satunya adalah ketika kita di dalam salat, maka hendaknya kita membaca bacaan salat itu dengan ucapan, Pak. Nah, jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, maka beliau membaca bacaan, bukan di dalam hati, Pak, bukan. Bahkan para ulama menegaskan apabila ada orang salat tapi tidak membaca dengan mulutnya bergerak, maka walaupun cuma di dalam hati malah dia membaca, itu dikatakan tidak diterima atau tidak sah salatnya. Jadi kalau misalnya Allahu Akbar, membaca iftitah, kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah, atau juga setelah itu membaca surah, tapi hanya diam aja, Pak, di dalam hati aja, maka menurut para ulama tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya, atau paling tidak sekurang-kurangnya bisa mengurangi kesempurnaan daripada salatnya. Maka itu menurut riwayat dari para sahabat, Nabi itu ketika beliau di dalam salat, maka beliau bergerak dalam membaca bacaan. Dari mana para sahabat mengetahui? Dari gerak jenggot Nabi. Nah, dari gerak jenggot Nabi itu bergerak, itu artinya Nabi ketika membaca bacaan itu dengan menggunakan mulut beliau. Jadi pertama bisa dengan nyaring kalau salatnya adalah jahar, terutama bagi imam. Yang kedua dengan sir, dengan sir, tapi kita tetap menggerakkan mulut kita, terutama ini bagi makmum. Jadi tetap menggerakkan mulut kita ketika kita membaca bacaan di dalam salat. Yang ketiga boleh dengan sir, tapi dengan yang namanya lirih. Nah, jadi dengan tidak nyaring tapi lirih, ada desisan ucapan Nabi ketika beliau membaca bacaan. Jadi silakan aja mungkin sesekali kita membaca bacaan itu ada desisan suara, tapi jangan sampai mengganggu kanan dan kirinya, Pak. Misalnya apalagi ragu-ragu, Pak Sidin, bismillah. Nyaring pulang, baik. Nah ini bisa mengganggu kanan dan kiri. Jadi boleh dengan dengan desiran, tetapi itu hanya sesekali saja. Jadi ada Nabi kadang-kadang memperdengarkan dengan kami bacaan surah yang beliau bacakan. Jadi boleh, tetapi tidak mengganggu kanan dan kirinya. Atau paling tidak dinyaringkan, tapi bergerak mulut kita ketika membaca bacaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagi kita makmum, maka kewajiban adalah membaca Al-Fatihah itu tetap kita baca. Jadi mulut kita bergerak ketika membaca Al-Fatihah. Bagi imam, apalagi imam, pertama adalah membaca Al-Fatihah juga, kemudian setelah itu membaca surah. Selain daripada iftitah, sudah,
kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah. Nah, ketika membaca surah itu bagaimana? Dikisahkan dalam beberapa riwayat. Jadi bacaan setelah Al-Fatihah, sesudah membaca Al-Fatihah selanjutnya Nabi membaca surah-surah yang lain. Terkadang beliau memanjangkan bacaannya, terkadang beliau memendekkan. Terutama ketika misalnya ada orang yang sakit, atau Nabi ketika itu batuk misalnya, atau dalam perjalanan. Jadi kalau dalam perjalanan itu kalau bisa yang singkat-singkat aja baik. Apalagi nih mohon maaf di bandara, amun pian jadi imam panjang-panjang itu kada karuan lagi baik. Penumpang di belakang makmumnya gelisah itu. Karena apa? Orang hendak tulakan sudah misalnya. Jadwal orang lain-lain, mungkin dia lebih pagi misalnya berangkatnya. Jadi kalau bisa yang singkat-singkat aja ketika pian jadi imam di bandara. Jadi jangan panjang-panjangnya, orang sudah gelisah lah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga ketika Nabi mendengar ada tangisan bayi, maka Nabi biasanya memperpendek bacaannya. Ini terangkum dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u buka as-sabi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mendengar buka as-sabi, yaitu adalah tangisan bayi. Ma'a ummihi bersama ibunya, wa huwa fis shalah, yang pada saat itu ibunya sedang dalam salatnya. Fayaqra'u bis surah al-khafifah. Maka pada saat itu Nabi pun membaca surah yang khafifah, yaitu adalah surah yang ringan. Au bi surah al-qasirah, atau juga surah yang pendek-pendek saja. Jadi Nabi memperpendek bacaannya. Kemudian an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhulu fi shalah wa ana uridu italataha. Aku ingin masuk dalam salat, kata Nabi, ingin mengerjakan salat dan aku ingin memperpanjang salatku. Fa asma'u buka as-sabi, tapi ternyata ketika Nabi sudah masuk di dalam salat, ternyata Nabi mendengar bunyi tangisan bayi. Fa jawwazu fi sholati mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Maka Nabi ketika itu pun langsung memperpendek bacaannya, karena pada saat itu kata Nabi, aku mengetahui betapa gelisahnya ibu dari bayi tersebut ketika mendengar tangisan bayinya. Jadi pertama pasti ibunya akan gelisah karena karuan rasa. Yang kedua bisa jadi pada saat itu ibunya khawatir akan mengganggu jamaah-jamaah yang lainnya. Kemudian di dalam hadis yang ketiga, an Abi Aliyah, dari Abi Aliyah, qala, ia berkata, haddatsani man sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah mengabarkan kepadaku orang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, a'tu kulla suratin hazzaha minar ruku' was sujud. Apa kata Abu Aliyah? Dan ini didasarkan kepada riwayat dari Nabi, berikanlah setiap surah itu haknya. Berikanlah haknya. Apa haknya? Berupa ruku dan juga berupa sujud. Jadi ada hak dari surah itu. Haknya apa? Ruku dan juga sujud. Apa maksudnya Pak? Maksudnya itu adalah kalau ketika ruku itu ada tumakninah, ketika sujud juga ada tumakninah, maka ketika kita membaca surah, tumakninahnya itu adalah kalau bisa satu surah yang habis. Nah, jadi walaupun sebenarnya boleh aja membaca surah Al-Baqarah misalnya hanya 10 ayat misalnya lah, atau surah An-Nisa hanya 10 ayat boleh. Tetapi kalau bisa untuk memberikan haknya kepada masing-masing surah itu, kalau bisa dihabiskan satu surah. Misalnya salat maghrib, nah, kalau kita panjang-panjang mungkin kurang tepat, maka kita pilih saja satu surah yang pendek, misalnya Qul ya ayyuhal kafirun. Atau yang kedua adalah
rakaat kedua surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi yang pendek dan itu sekaligus satu rakaat habis. Satu rakaat habis dalam satu surah. Nah, itu maksud daripada berikanlah surah itu haknya berupa ruku dan juga sujud. Bahkan sahkah misalnya sholat Sirin membaca kulhu misalnya rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah juga sah sholatnya baik. Bahkan Qul huwallah itu kan bagian daripada berapa Pak ayat Al-Quran. Jadi setengah atau seperempat, sepertiga daripada ayat Al-Quran. Jadi luar biasa sudah. Jadi kada apa-apa baik kita memilih surah yang pendek, yang penting kita memberikan hak daripada surah tersebut. Cuma dalam hal ini kalau dia ingin memilih surah-surah yang panjang, yang mungkin hanya sebagian ayat dia baca, itu juga tidaklah mengapa. Cuma kan ini ada petunjuk dari Nabi untuk bisa kita juga mengamalkannya. Jadi sesekali misalnya sholat maghrib itu kuliah dan juga qul huwallah. Nah, di dalam sholat isya mungkin bisa saja yang agak panjang tetapi kita hanya mencuplik sebagiannya. Nah, kemudian di dalam sholat subuh misalnya biasa Nabi menghabiskan satu surah itu. Surah Al-Waqiah misalnya Nabi baca habis itu Pak 96 ayat. Mungkin bisa dibagi rakaat pertama, rakaat yang kedua. Itu yang biasa juga dibaca oleh Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi hendaknya kita membaca bacaan di dalam sholat, yaitu adalah surah, dan itu bagian daripada tuntunan kecuali ketika kita sholat berjamaah menjadi makmum, maka makmum hanya mendengarkan bacaan imam saja, yang membaca surah adalah makmum. Tapi ketika kita sholatnya sendirian, maksudnya sholat sunat, maka anjurannya tetap agar kita membaca surah Pak. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, yaitu sholat sunat fajar. Nah, sholat sunat fajar, maaflah tasbaan. Ada apa ini? Nah, sholat sunat fajar itu Nabi SAW membaca bacaan. Membaca bacaan ada beberapa surah yang biasa beliau bacakan. Jadi pada saat itu Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, apakah pian ketika salat sunat fajar itu tidak membaca bacaan Al-Fatihah karena saking singkatnya bahasanya. Nabi begitu singkatnya di dalam beliau mengerjakan salat sunat fajar atau juga salat sunat qobliyah subuh. Mencarikan hadisnya. Jadi pada saat itu Aisyah pernah menegur Nabi SAW, apakah Nabi membacakah? Kadakah jar Aisyah? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi SAW yukhaffifu rak'ataini lataini qabla salati subhi. Pada saat itu Nabi memperingan atau juga memperpendek bacaan ketika beliau salat qabliyah subuh atau juga salat sunat fajar. Hatta indil aqul, sampai-sampai aku berkata, sungguh aku berkata, kata Aisyah, hal qara'a bi umil kitab, wahai Rasul, apakah pian membaca umul kitab kah? Kadakah? Maksudnya membaca Al-Fatihah kah? Kada ketika salat sunat fajar. Maka Nabi SAW pun menjawab bahwasanya beliau membaca surah, membaca surah Al-Fatihah. Bahkan dalam riwayat yang lain bukan hanya sekedar Al-Fatihah saja yang beliau baca, tetapi juga beliau pernah membaca, yaitu di rakaat pertama surah Al-Baqarah ayat 136 dalam salat sunat fajar. Kemudian di dalam rakaat yang kedua Nabi SAW membaca surah Ali Imran Pak, ayat 64. Terkadang beliau menggantinya dengan ayat yang lain. Surah Ali Imran ayat 52, satu ayat aja beliau baca ketika salat sunat tersebut.
Dan terkadang beliau membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas di rakaat yang kedua, Pak. Jadi salat sunat fajar itu walaupun singkat, ternyata Nabi diriwayatkan membaca bacaan surah. Salah satunya adalah Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atainil fajri. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa membaca 2 rakaat salat sunat fajar itu adalah dengan bacaan pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua adalah qul huwallahu ahad. Hadis ini adalah juga hadis sahih riwayat Imam Muslim dan juga Abu Daud. Bahkan ada keutamaannya, Pak. Nah, ketika pian membaca 2 surah ini di dalam salat sunat fajar, apa keutamaannya? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. An Jabir ibni radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, anna rajulan qama, ada seorang laki-laki yang dia berdiri. Farafa'a rak'atainil fajri, kemudian dia mengerjakan 2 rakaat salat sunat fajar. Faqara'a fil ula, kemudian dia membaca di rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun hatta inqadatis surah, sampai selesainya surah tersebut, sampai selesai. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun berkata, hadza abdun amana bi rabbih, ini adalah seorang hamba yang dia beriman kepada Rabbnya. Jadi orang ini, kata Nabi, yang dia membaca Al-Kafirun, orang ini adalah orang yang beriman kepada Rabbnya. Nah, maka itu, Pak, kalau bisa tetap diusahakan ketika melaksanakan sholat sunat fajar itu tetap membaca surah, Pak. Pilihlah surah yang mungkin sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, dan ini ada keutamaannya, yaitu surah Al-Kafirun. Baca surah Al-Kafirun. Karena apa? Kita termasuk seorang hamba yang beriman kepada Allah. Kalau muslim itu biasa, Pak. Setelah orang bersyahadat, maka dia sudah dinyatakan muslim. Jadi muslim itu tingkatan terbawah. Tingkatan teratasnya adalah mukmin, orang yang beriman. Dan itu tidak gampang, Pak. Ketika ada Arab Badui baru masuk Islam, lalu dia berkata, aku adalah seorang mukmin. Kata Nabi, belum. Karena apa? Karena kamu itu adalah hanya muslim. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Qul lam tu'minu, katakan sesungguhnya dia belum beriman. Jadi iman itu tingkatannya lebih tinggi daripada muslim. Kalau muslim itu orang bersyahadat sudah dinyatakan muslim, walaupun dia tidak mengerjakan amal-amal lagi, belum mengerjakan amal-amal, maka itu ada Islam KTP, itu lebih parah lagi, Pak. Dari semenjak lahir Islam tapi tidak mengerjakan amal-amal soleh. Nah, tingkatan mukmin itu lebih tinggi. Maka ketika seseorang mengamalkan sebagaimana sunnah Nabi tadi membaca surah Al-Kafirun, dia dikatakan sebagai orang yang mukmin. Tsumma qama, kemudian dia berdiri lagi untuk rakaat yang kedua. Faqara'a fil akhirah, lalu dia membaca di rakaat yang kedua itu apa, Pak? Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Hatta inqadatis surah, sampai selesainya surah itu. Lalu Nabi SAW bersabda, faqala Nabi SAW, hadza abdun arafa rabbahu, ini adalah seorang hamba yang dia mengenal akan Rabbnya. Mengenal akan Rabbnya, atau juga makrifat akan Rabbnya. Jadi kan usah pian kesana kemari minta ilmu dan segala macamnya, Pak, untuk mencapai derajat makrifat. Ya, ada orang kalau nang biasa-biasa ini, oh ini masih tingkatan syariatnya. Yang kedua hakikat, yang ketiga makrifat, itu tingkatan yang paling tinggi. Orang banyak mengejar ini, Pak, tapi tersalah mengejarnya. Dan bahkan amalia-amalianya juga apa? Aneh-aneh, Pak. Nyeleneh. Kalau sudah mencapai derajat ma'rifat, kan usah lagi bersolatan, itu namanya nyeleneh. Nabi SAW saja, Nabi seorang Rasul,
ketika beliau menjadi seorang nabi atau juga seorang rasul, sholat malam saja sampai bengkak kaki beliau. Jadi sampai bengkak kaki Nabi, padahal Nabi adalah orang yang maksum, orang yang diampuni baik dosanya yang telah lalu atau yang akan datang, atau dalam artian beliau itu adalah orang yang terhindar daripada dosa. Apalagi kita, sekalipun seseorang sudah mencapai ma'rifat, maka siogianya dia bertambah dekat dengan Allah. Ini ajaran-ajaran di kampung-kampung masih banyak baik. Nama ajarkan kayak itu. Bata tengah malam kena jam 2 datangan ke sipulan, lalu diajari ini itu dan segala macamnya, lalu nanti diberikan pengesahan, lalu selesailah sudah sholatnya jan. Tuntung sholatnya. Kayak apa kisahnya baik? Sholat adalah amalan yang melekat pada diri seorang hamba, kecuali dia sudah meninggal dunia baru disolati. Ini ada orang yang mengatakan sudah selesai sholatnya kalau sudah mencapai derajat ma'rifat dan segala macamnya. Na'udzubillah. Jadi banyak amalan-amalan yang nyeleneh yang saat ini masih beredar di masyarakat kita, terutama di masyarakat di kampung-kampung yang mungkin pemahaman keagamaan mereka masih minim, akhirnya mereka mudah untuk dipengaruhi. Bahkan tadi kalau seandainya kita ingin betul-betul mencapai derajat ma'rifat, dan tadi orang ini adalah hamba yang mengenal akan Rabbnya, ma'rifat kepada Rabbnya, maka dengan mengerjakan salat sunat qabliyah subuh yang di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat yang kedua dia membaca Ikhlas. Tapi maksud ma'rifat di sini adalah dia mengenal akan Rabbnya dan bertambah dekat dengan Rabbnya. Dia bertambah dekat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauhi apa yang Allah perintahkan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu juga ulun hanya menjelaskan ada beberapa sholat sunat lain yang juga Nabi membaca bacaan surah. Misalnya adalah ketika sholat sunat ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib biasanya Nabi juga membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, kemudian Ikhlas di rakaat yang kedua. Kemudian ketika sholat sunat, sholat malam atau juga sholat tahajud, Nabi SAW dikisahkan dalam riwayat Abdullah bin Abi Qais, aku pernah bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah bacaan Nabi pada sholat malam? Apakah beliau melirikkan bacaannya ataukah mengeraskannya? Maka Aisyah pun menjawab, semua itu pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi terkadang Nabi melirihkan, terkadang Nabi mengeraskan. Jadi boleh Pak, sholat malam itu dinyaringkan boleh, tidak dinyaringkan pun juga boleh. Misalnya ketika kita sholat tarawih kan dinyaringkan supaya syiar. Kalau kita sholatnya di rumah bersama istri, nah hendak dinyaringkan bisa, tidak dinyaringkan pun juga bisa. Jadi dua-duanya dibolehkan. Terkadang Nabi menyikat bacaannya dan terkadang beliau memanjangkannya. Bahkan terkadang beliau sangat memanjangkan bacaannya salat malam itu, Pak. Beliau pernah membaca surah Al-Baqarah, kemudian disambung surah Ali Imran, kemudian disambung surah An-Nisa dalam satu rakaat. Luar biasa. Kita kada sanggup ini 3 surah digabung hanya dalam satu rakaat. Tapi terkadang juga Nabi memendekkannya. Kemudian dari Abdullah bin Amr yang berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa salat malam dengan membaca 10 ayat. Nah, 10 ayat. Jadi kalau kita mampu untuk membaca 10 ayat saja, ia tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai, Pak. Nah, jadi orang-orang yang lalai maka dia tidak akan ditulis dari mereka. Tidak tercatat sebagai orang-orang yang lalai. Kemudian barang siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat, ia akan ditulis termasuk orang-orang yang taat beribadah kepada Allah dan selalu berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang dia sholat malam dengan membaca 1000 ayat, maka ia ditulis termasuk orang-orang yang diberikan ganjaran pahala yang besar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian dalam sholat sunat witir, Nabi biasa membaca
Di rakaat pertama itu adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian di rakaat yang kedua adalah hal ataka. Ya, di rakaat yang kedua itu Al-Kafirun, mohon maaf, surah Al-Kafirun. Di rakaat yang ketiga Nabi biasa membaca surah Al-Ikhlas. Nah, ini kalau dalam salat Jumat Nabi biasa Sabbihis dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi kalau salat sunat witir Nabi biasa membaca Sabbihis atau Al-A'la, yang kedua adalah Al-Kafirun, yang ketiga adalah Al-Ikhlas. Nah, tapi di rakaat yang ketiga ini dalam riwayat yang lain Nabi terkadang menambahkan, boleh Pak ditambahkan di rakaat yang ketiga ini Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan juga An-Nas dalam satu rakaat, itu juga diperbolehkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah salat sunat Id. Biasa Nabi membaca surah Qaf, atau Nabi juga terkadang membaca Sabbihis. Di rakaat yang kedua Nabi dalam salat Id itu membaca adalah hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, di dalam riwayat yang lain surah Qaf dan juga surah Al-Qamar Nabi biasa membaca. Adapun dalam salat jenazah, maka kita hanya diperkenankan membaca suratul Fatihah saja. Jadi di takbir yang pertama itu kita membaca Al-Fatihah saja, tidak perlu membaca surah, Pak. Oke, tidak perlu membaca surah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dalam melaksanakan ibadah salat sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga salat-salat sunat, agar ibadah salat kita menjadi wasilah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan darinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.